Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Wida. Kali ini, Bu Wida akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kurikulum Merdeka. Dan pada materi kali ini, Bu Wida akan membahas bab 1, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, 1. Menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. 2. Mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan bekerja. Perhatikan percakapan di bawah ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Mari mencoba. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, anak-anak akan berlatih menjadi seperti seorang ilmuwan. Dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, adik-adik bisa melakukan percobaan untuk mempelajari sifat cahaya. Kemudian berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing untuk mendesain percobaan yang akan dilaksanakan dan menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Setelah itu baru adik-adik bisa menuliskan hasilnya pada selembar kertas. Dan jika percobaannya masih belum berhasil, adik-adik bisa didiskusikan lagi dengan Bapak Ibu Guru. Kita ke sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, benar, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Api dan lampu juga dapat menghasilkan energi cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Perhatikan gambar-gambar di atas ini. Dari gambar di atas, kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah kecil. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya bisa masuk melalui celah yang ada. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini ada gambarnya ya adik-adik. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Dan akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di tembok. Mengapa demikian? Nah, ini ada gambar yang ada di samping kanan adik-adik. Perhatikan ya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut transparan.
Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Dan sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda yang gelap, seperti contohnya tembok. Nah, ini ada anak panah. Yang pertama adalah menunjukkan benda gelap yang tidak tembus cahaya. Anak panah yang kedua menunjukkan kaca, benda bening yang dapat tembus cahaya. Anak panah yang ketiga adalah benda buram yang hanya bisa separuh saja tembus cahaya. Seperti percobaan pada gambar di bawah ini. Pada senter yang pertama, sinar pada senter bisa menembus cahaya pada gelas tersebut. Sedangkan pada senter yang kedua, cahaya senter tidak dapat menembus benda balok yang ada di depannya. Perhatikan ya adik-adik. Oke, kita ke sifat selanjutnya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ini ada gambar, adik-adik perhatikan. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan di dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Oke, perhatikan lagi gambar gelas di samping sebelah kiri. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sendok dicelupkan sebagian ke dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Gambarnya ya adik-adik. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi. Contohnya, cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini, gambar bola tenis lapangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti gambar di bawah ini. Kita lanjut ke latihan soal ya adik-adik. Soal yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Cahaya merambat lurus. Soal yang kedua, mengapa ada bayangan? Karena ada suatu benda yang tidak dapat tembus cahaya. 3. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Yang mempengaruhi bentuk bayangan pada suatu benda adalah sumber cahaya, bentuk benda, ukuran benda, jarak sumber cahaya dari benda, dan jarak benda dengan permukaan tempat bayangan terlihat. Soal yang keempat, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya lampu merambat ke cermin, kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin. Soal yang kelima, bagaimana pelangi terbentuk?
Pelangi terbentuk karena cahaya matahari diuraikan oleh air hujan, sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan Bu Wida. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.